Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Roziah Walila, SPSI MPSI, selaku dosen pengampu Psikologi Industri dan Organisasi di Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Jaya Masjid Jember. Saya Denisa Ulia Mufliha dengan NIM 2041030500016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap belajar dengan menerapkan konsep ergonomi. Konsep ergonomi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Maka dari itu, tujuan dari penerapan ergonomi adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Baik, selanjutnya yaitu ergonomi dalam bidang pembelajaran merupakan upaya meningkatkan kinerja pelajar melalui lingkungan belajar. Ergonomi bukan hanya menyatakan hubungan antara manusia dengan kerjaannya saja, melainkan ergonomi secara keilmuan merupakan aktivitas mental dan fisik kinerja manusia dalam lingkungannya. Berikutnya yaitu manfaat menerapkan prinsip ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan prinsip ergonomi dalam sehari-hari, pastikan belajar. Setiap pelajar, setiap mahasiswa pastikan melakukan belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Manfaatnya, jika kita memiliki prinsip belajar secara ergonomi, kita nyaman, fokus, tempat, terus kemudian ada kursi, kita duduk tegak, kemudian kita menjelaskan, kemudian kita memahami apa materi-materi yang telah belajarin. Jika kita memiliki prinsip ergonomi, maka kita akan belajar dengan fokus, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang nyaman seperti wangi, kemudian ada kursi, terus kita duduk, kita berkonsentrasi, tidak malas, kemudian tidak membuang-buang waktu, tidak mengurangi beban. Maksudnya tidak membuang-buang waktu itu tidak dibuang-buang waktunya karena kita fokus belajar, seperti membaca. Kita targetnya sejam membaca, kita selesaikan sejam itu dengan cara yang terbaik. Jika selesai membaca, maka kita memahami apa isi bacaan tersebut. Kemudian jika kita menggunakan prinsip dan manfaat ergonomi dalam sehari-hari, maka kita akan enak, akan fokus, seperti nyaman di tempat yang sepi, di tempat yang nyaman, yang harum, kemudian lingkungannya enak, mudah untuk berkonsentrasi, maka disitulah kita akan fokus pada belajar. Di tempat belajar saya terdapat kursi, kemudian ada buku, ada laptop. Kemudian di sini saya memilih untuk belajar di ruang tamu karena nyaman, suasananya juga dingin. Kadang saya memilih untuk belajar di kamar karena lebih fokus juga, soalnya suasananya sepi. Kemudian di samping kamar saya, belakang rumah saya ada sawah. Belajar di kamar karena suasana sawah yang begitu indah, yang bikin saya fokus karena anginnya yang begitu enak anginnya, dan pemandangannya walaupun di sawah yang begitu luas dan indah dipandang. Namun saya memilih di kamar itu karena pemandangan sawah yang di samping kamar itu indah. Namun belajar di kamar juga sepi, jadi fokus belajar. Kalau di ruang tamu tuh nyaman juga, tapi lumayan rame. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata
Yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.